Baik, materi kita hari ini yaitu cara berpikir sejarah. Sebelum kita masuk cara berpikir sejarah, terlebih dahulu Ananda harus mengetahui apa itu pengertian sejarah. Sejarah secara bahasa yaitu syajaratun dari bahasa Arab, artinya pohon ataupun silsilah. Sedangkan secara istilah menurut para ilmuwan, menurut para tokoh sejarawan, yaitu yang pertama menurut Herodotus. Dia mengatakan sejarah itu bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, tetapi adalah melingkar yang tinggi rendahnya itu disebabkan oleh keadaan manusia. Yang kedua menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Sedangkan menurut Sartono Kartodirjo, sejarah adalah dibatasi oleh dua hal, sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Secara objektif menunjukkan pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Secara subjektif, sejarah yang telah ditulis oleh sejarawan. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, pengertian sejarah dapat kita simpulkan, yaitu sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Nah, kita lanjutkan konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. 3 unsur penting sejarah dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah manusia. Manusianya yaitu Soekarno dan Hatta. Ruang yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. 3. Waktu 17 Agustus 1945. Ini adalah konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Tadi adalah dalam proklamasi kemerdekaan. Manusia ada ruang dan waktu. Manusianya adalah Soekarno dan Hatta, ruangnya adalah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan waktunya adalah 17 Agustus 1945. Nah, yang kedua, cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Kronologis atau kronologi, dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos, yaitu waktu, dan logos adalah ilmu. Nah, kronologis yaitu ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya. Tujuannya agar terhindar dari anakronisme. Sedangkan anakronisme itu adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dan peristiwa sejarah yang lain. Adapun contoh cara berpikir kronologis, yaitu coba kita lihat dengan urutan tanggal dan tahunnya. Pertama, 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Kemudian, 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Kemudian lanjut, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok. Pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan. Nah, itu dia urutan waktu atau peristiwa yang terjadi secara kronologis. Itu dia contohnya. Lanjut, yang kedua, cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Diakronik. Diakronik berasal dari kata Yunani yaitu dia, artinya melintas atau melampaui, dan kronos adalah waktu.
Kemudian secara istilah, diakronik adalah sesuatu yang dapat melintas, melalui atau melampaui dalam batasan waktu. Tujuannya untuk mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah. Nah, adapun periodisasi sejarah Indonesia. Yang pertama adalah masa prasejarah, kemudian masa Hindu-Buddha, kemudian masa Islam, masa kolonialisasi Barat, kemudian masa pendudukan Jepang, masa reformasi, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Nah, itu dia periodisasi sejarah Indonesia. Nah, yang ketiga adalah cara berpikir sinkronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu sin, dengan arti dengan, dan kronos itu waktu. Sinkronik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada satu masa. Tujuannya adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Baik, kita akan membedakan berpikir sinkronik dan diakronik. Sedangkan sinkronik penulisannya melebar dalam waktu. Itu contohnya adalah Perubahan Yogyakarta. Kemudian sedangkan diakronik adalah penulisannya memanjang dalam waktu, yaitu Kota Yogyakarta tempo dulu. Itu dia adalah contoh. Baik, kita lanjut konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Itu adalah yang terakhir, yang keempat. Pertama, perubahan. Perubahan itu adalah kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara zigzag. Kemudian keberlanjutan, satu keadaan yang telah berlangsung lama, berlangsung secara garis lurus. Itu adalah konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Baik, sampai disinilah materi kita hari ini. Dan bagi anandaku yang belum paham atau ada pertanyaan, silakan ananda tanyakan. Dan bagi teman-teman ananda yang mau menanggapi, silakan ananda tanggapi. Baiklah, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.